10 rekor dunia yang tak ada yang mau mencoba atau mengulanginya. Apa saja ya rekor dunia itu? Dan kenapa tidak ada orang yang mau mengulanginya? Baiklah, apa kabar teman-teman? Selamat datang di Arvin Polo TV. Setiap orang di dunia ini memiliki kemampuan dan keahlian masing-masing. Ada juga orang-orang yang sangat berbakat sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Dan karena aksi mereka yang luar biasa dan menegangkan, tidak heran jika mereka tercatat dalam sejarah, terutama di Guinness Book of World Records. Namun di balik semua itu, karena apa yang mereka lakukan sangat mustahil, tidak ada orang yang ingin mencoba atau mengulanginya. Maka dari itu di video ini kita akan membahas 10 rekor dunia yang tidak ada yang ingin coba atau ulangi. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu baru di channel kecil kita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekalian juga tekan loncengnya supaya kamu selalu update setiap kali ada video baru yang kami upload. Jadi, ayo kita mulai. Nomor 10 jatuh dari luar angkasa. Yang satu ini benar-benar luar biasa. Kamu pasti nggak menyangka ada orang yang mau melakukan aksi seperti ini hanya demi sebuah rekor. Kejadian seperti ini biasanya hanya kita lihat di film. Tapi beda dengan Felix Baumgartner. Felix adalah seorang skydiver, pemberani, dan base jumper asal Australia. Dia dikenal karena melompat ke bumi dari sebuah balon helium dari stratosfer bumi kita. Dia melakukan ini pada tanggal 14 Oktober 2012. Dan dia mendarat di New Mexico, Amerika Serikat, Pilang, Puerto Rico. Dari Red Bull Stratos, dia juga mendapatkan rekor yang mengalahkan South Barrier tanpa menggunakan kendaraan apapun untuk naik ke atas. Saat ini dia memiliki 2 rekor, termasuk exit altitude dan vertical free fall distance tanpa dratch parachute. Dan Felix juga dikenal karena melakukan aksi-aksi yang benar-benar menakutkan dan menegangkan. Dan dia berlatih bersama militer Australia untuk menyempurnakan aksi stuntnya sendiri. Namun sebelum dia menjadi pemegang rekor saat ini, ada beberapa orang lain yang juga mencoba melakukan aksi stunt ini. Pada tanggal 1 November 1962, Yevgeny Andreev terbang ke langit dan dia melompat dari ketinggian 93.970 kaki. Memang lebih rendah, namun dia tidak berhasil mencapainya. Dia mengalami kecelakaan saat melompat. Visor pada helmnya pecah. Akibatnya dia mengalami dekompresi dan akhirnya dia meninggal dunia. Itu terjadi pada tahun 1965. Nick Piantinida juga mencoba beberapa kali untuk melakukan lompatan. Namun dari beberapa kali percobaannya tidak satu pun yang berhasil karena dia juga mengalami dekompresi. Selain itu, hampir semua orang yang mengontrolnya serta yang memantau dari bawah kehilangan koneksi. Dia memang selamat saat jatuh, tetapi karena dia kehabisan oksigen, otaknya mengalami kerusakan dan dia tidak pernah bisa pulih lagi. Nomor 9, pria yang diselimuti lebah. Ini adalah seorang pria Tiongkok yang nekat berhasil mencetak sebuah rekor. Dia disiram dengan ember yang penuh lebah mulai dari kepalanya di kota Yichun, provinsi Jiangxin. Namanya adalah Ruan Lianming. Dia tinggal di negara Tiongkok. Dan aksi yang dia lakukan itu disebut bee birding yang berasal dari negara Ukraina. Bee birding sudah ada sejak abad ke-19. Ini adalah di mana seekor ratu lebah diletakkan di tubuh mereka agar bisa menarik lebah-lebah lainnya. Aksi ini pun berhasil dilakukan oleh Ruan dan dia dianugerahi rekor sebagai mantel terberat. Dan total berat lebah di tubuhnya mencapai 136 pon menurut Guinness. Dan Ruan melakukan aksi ini saat acara CCTV Guinness World Record Special dan Low Show Day Record disiarkan di kota Fengshan. Dan menurut Ruan, salah satu rahasianya kenapa dia tidak disengat lebah adalah karena dia tetap tenang dan mengontrol gerakannya. Luar biasa ya. Nomor 8, pizza raksasa. Menurut sejarah Guinness World Record, pizza terbesar memiliki berat 26.883 pon. Pizza ini dimasak dan dibentuk pada tanggal 8 Desember tahun 1990 dan dibuat di Northwood, Afrika Selatan. Pizza raksasa ini dibuat oleh Northwood Hypermarket dan mereka bekerja sama untuk memanggang pizza ini. Membuat pizza sebesar ini sangatlah sulit sehingga mereka benar-benar memikirkan cara pembuatannya. Ukuran pizza ini adalah 122 kaki dan diameternya dalam inci. Besar sekali ya. Memang enak makan pizza. Tapi bagaimana kalau pizza kamu sebesar ini? Kira-kira bisa habis nggak ya? Namun isi dari pizza ini kurang lebih terdiri dari 9.920 pon tekung, 3.960 pon keju, 1.763 pon jamur, dan 1.984 pon pure tomat.
Terakhir, ada juga 1984 tomat cincang. Di zaman sekarang sudah banyak pizza raksasa di restoran cepat saji atau restoran terkenal. Tapi pizza raksasa yang satu ini belum ada tandingannya di seluruh dunia. Nomor 7, gel Zero I10 dengan sumpit dalam 1 menit. Kita semua pasti pernah merasakan makan jelly. Dan saya yakin alat yang kita gunakan di sini adalah sendok atau mungkin sendok kecil. Dan mungkin kalian juga pernah menggunakan sumpit. Dan bagi para pemula, memegang sumpit itu tidak mudah untuk dipelajari. Apalagi kalau makanan yang kamu makan itu licin atau berbentuk bulat. Namun ada seseorang yang mencoba makan jelly hanya dengan sumpit dengan waktu 1 menit. Jadi pada bulan Februari 2017 di East, Andrea Ortolf dari Jerman, dari Osberg, membuat rekor Guinness dengan memakan 716 gram jelly hanya menggunakan sumpit. Sebelum melakukan ini, Andrea Ortolf juga melakukan latihan beberapa kali terlebih dahulu sampai dia berhasil meraih rekor itu. Sulit makan jelly jika hanya menggunakan sumpit karena jelly itu memang licin dan kamu harus menggunakan sendok agar bisa memakannya dengan baik. Number 6, human mattress dom. Kamu tahu apa itu domino? Tulis di kolom komentar kalau kamu tahu. Domino adalah permainan yang berasal dari negara Perancis. Dan sekarang sudah ada banyak jenis permainan domino yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang membuat domino fall atau menara hanya dengan menggunakan keping domino. Namun di sini kita akan melihat sesuatu yang terinspirasi dari domino fall yang menggunakan benda besar seperti kasur atau matras. Rekor domino fall terbesar ini menggunakan matras. Jadi, berdiri di atas domino-domino ini bukan hal yang mudah. Ini dibangun oleh 2 domino dan akhirnya berhasil dicapai oleh Globo, Comunicao, atau Party Pequeos SA dan Ortobong seperti di Brasil. Dan ini diukir di Rio do Centro di Rio de Janeiro pada 6 Agustus 2019. Dan pembuatannya hanya memakan waktu 11 menit dan 13 detik. Setelah domino yang mereka buat jatuh, mereka menyumbangkannya ke sebuah badan amal. Dan ini tercatat dalam Guinness World Record. Number 5, longest time spent. Guinness kembali memiliki kategori baru lagi. Rekor ini berasal dari Tony Collins yang dilaporkan memiliki waktu terlama berbaring di atas berangkar. Gurney, kalau kamu belum tahu, adalah tandu yang bisa digunakan untuk berbaring agar pasien bisa dipindahkan ke suatu lokasi. Tony Collins berusia 40 tahun dan diberitakan dia berbaring selama 77 jam dan 30 menit di atas sebuah gurney. Collins adalah penderita diabetes dan bahkan ditemukan ada virus pada dirinya. Oleh karena itu, dia dibawa ke rumah sakit Princess Margaret di Swindon, Inggris. Itu terjadi pada hari Sabtu 24 Februari 2001. Dikatakan bahwa dia sedang menunggu kamar di rumah sakit. Dan karena itu, dia ditempatkan di atas berangkar di sudut atau lorong rumah sakit. Di sini dia tidak memiliki kamar atau apapun. Jadi Colin hanya bisa tinggal di atas berangkar saja. Number 4, the most prolific. Salah satu rumah sakit terbesar mencatat jumlah anak yang sangat banyak. Fyodor Vasiliev adalah seorang petani di negara Rusia di provinsi Suya. Disebutkan dalam dokumen bahwa istri pertamanya memiliki 69 anak dari tahun 1725 hingga 1765. Dan anak-anak mereka ini terdiri dari 16 pasang kembar, 7 set kembar, 3 dan 4 set kembar 4. Dan istrinya ini melahirkan 16 pasang anak kembar, 7 kembar, 3 dan 4 kelompok kembar 4. Hal ini dilaporkan ke Moskow oleh Biara Nichols pada tanggal 27 Februari 1782 dan hampir semua anaknya tercatat. Dan di sini ibu mereka, Vasiliev, mungkin memiliki predisposisi genetik terhadap hiperovulasi. Ini adalah kondisi di mana seseorang melepaskan banyak sel telur dalam satu siklus yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan memiliki anak kembar atau banyak anak. Number 3, most wins in world. Jumlah kemenangan terbanyak di World Beard and Mustache Championship diraih oleh Karl-Heinz Helle dari Jerman. Dari tahun 1999 hingga 2011, Helle berkompetisi di kategori jenggot parsial. Kemenangan terbarunya terjadi di Trondheim, Norwegia pada tahun 2011. Helle menang di kategori Imperial Partial Beard dan berikut adalah tahun-tahun selanjutnya. 6 kejuaraan dunia berturut-turut 1999, Istad, Swedia 2003, City Nevada, AS 2005, Berlin, Jerman 2007, Brinton, Inggris 2009, Anchorage, Alaska, AS 2011, Trondheim, Norwegia. Dan di sini tidak ada pengukuran resmi untuk ini karena kompetisi ini didasarkan pada standar yang mengatur gaya jenggot yang luar biasa. 2.
terjun ke air dangkal tertinggi di dunia. Apa itu lompatan dangkal atau diving? Shallow diving adalah jenis olahraga di mana kamu melompat dari ketinggian ke air yang paling dangkal. Namun ada seseorang yang mencoba hal ini dan dia memiliki cara yang unik agar bisa berhasil dan meraih rekor World's Highest Shallow Dive. Darren Tyler dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai Profesor Splash melakukan penyelaman dari ketinggian 10,3 meter atau 33 kaki 10 inci ke dalam sebuah kolam. Ketinggian tempat dia melompat memang sangat menakutkan, tapi dia tetap melakukannya. Dan yang lebih parah lagi, tempat dia mendarat hanyalah sebuah kolam kecil dan dangkal. Aksi ini sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bagi seseorang. Namun Darren Taylor tidak gentar untuk melakukannya. Oleh karena itu, ini tercatat sebagai rekor baru yang sulit untuk diulangi lagi. Dan pada tanggal 22 Oktober, pada tahun 2005 ini adalah rekor terbarunya ketika ia menerima penghargaan dari Guinness World Record. Dan pada 21 Juni 2014, ia kembali menunjukkan kemampuannya untuk membuktikan bahwa dialah master dari shallow diving. Kali ini, ia bahkan melampaui apa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Karena ia melompat dan menyelam ke dalam api dari ketinggian 8 meter atau 26 kaki 3 inci. Dan bukan hanya itu, kolam yang menjadi tempat ia mendarat juga dipenuhi api. Kamu pasti akan kagum, namun ini benar-benar sangat berbahaya bagi nyawamu. Nomor 1, pria terberat. Ada orang-orang yang memang gemuk sejak kecil, namun ada juga orang yang memang bertubuh besar bahkan sejak masa mudanya. John Brower Minok adalah seorang pria Amerika. Ia benar-benar memegang rekor sebagai orang terberat atau dengan berat badan tertinggi dalam catatan Guinness. Berat badannya tercatat mencapai 1.400 pon atau 635 kg. Jadi beratnya setara dengan 6 hingga 7 orang atau bahkan lebih jika kita menyamakan berat Minok. Dan berat badan Minok ini terus meningkat secara konsisten. Hingga akhirnya dia dirawat di rumah sakit pada Maret 2021 di usia 36 tahun karena komplikasi jantung dan kesulitan bernapas. Oleh karena itu, pada tahun-tahun tersebut, dia berhasil menurunkan hampir 110 pon atau 50 kg dari berat badannya. Tidak lama kemudian Minok juga dikaruniai 2 anak. Dan meskipun begitu, pada tahun-tahun tersebut, Minok didiagnosis mengalami edema masif. Edema adalah suatu kondisi di mana terdapat kelebihan cairan ekstraseluler di dalam tubuh. Karena itu, ketika mereka membawanya ke rumah sakit, dibutuhkan banyak orang untuk membantu mengangkatnya. Dia dibawa ke University of Washington Medical Center di Seattle. Dan di sana, Minok dirawat dan bahkan 2 tempat tidur digabungkan untuknya. Dan 13 orang harus memutar tubuhnya untuk mengganti spraynya. Minok akhirnya keluar dari rumah sakit setelah 20 bulan. Dan setelah itu, berat badannya hanya tinggal 216 kilo. Itu berarti dia kehilangan sekitar 419 kilo dari berat badannya. Namun sayangnya, dia harus dilarikan ke rumah sakit lagi karena berat badannya kembali naik dan dia tidak bisa mengatasinya. Dan dia berhenti menjalani pengobatan. Maka dari itu, pada bulan September tanggal 10 tahun 1983, pada usia 41 tahun dia meninggal dunia. Dan saat dia meninggal, berat badannya adalah 362 kg. Baiklah, sekali lagi, ini Arvin Polo TV. Ini bukan sekadar cerita, ini juga bisa mengubah pandanganmu tentang kehidupan. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.